Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai pendekatan quantum learning. Namun sebelum kami membahas materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Elsa Lipi dengan NIM 211021003 dan rekan saya Ketut Merte Yudi Aryana dengan NIM 211021022. Adapun 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep dasar quantum learning. Yang kedua, langkah-langkah metode pembelajaran quantum learning. Dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran quantum learning. Baik, di sini saya akan membahas materi yang pertama mengenai konsep dasar quantum learning. Quantum learning adalah metode pembelajaran di mana terdapat gabungan yang seimbang antara belajar dan bermain. Quantum learning juga menyertakan kesadaran bahwa belajar itu bukan hanya tentang informasi yang dipelajari, melainkan cara dan alasan mempelajarinya, menurut Deporter 2011. Metode ini menjaga keseimbangan antara belajar dan bermain yang dapat menghilangkan kejenuhan yang ada dalam diri siswa. Pembelajaran quantum learning berupaya memadukan, menyinergikan, dan mengolaborasikan faktor potensi diri manusia selaku peserta didik dengan lingkungan yang berupa fisik dan mental sebagai konteks pembelajaran. Lebih tepatnya dikatakan bahwa pembelajaran quantum learning, lingkungan fisik, mental, dan kemampuan pikiran atau diri manusia sama pentingnya dan saling mendukung. Oleh karena itu, baik lingkungan maupun kemampuan pikiran atau potensi diri manusia harus diperlakukan sama dan memperoleh stimulus yang seimbang agar pembelajaran berjalan dengan baik. Baik, di sini akan saya lanjutkan materi yang kedua mengenai langkah-langkah metode pembelajaran quantum learning. Langkah-langkah metode pembelajaran quantum learning antara lain yang pertama, kekuatan ambak atau apakah manfaat bagiku. Ambak adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara dan akibat-akibat suatu keputusan menurut Deporter dan Henarki 2011. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar, karena dengan adanya motivasi, maka keinginan untuk belajar akan selalu ada. Pada langkah ini, siswa akan diberi motivasi oleh guru dengan memberi penjelasan tentang manfaat apa saja setelah mempelajari suatu materi. Lalu yang kedua ada penataan lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran diperlukan penataan lingkungan belajar yang dapat siswa rasakan dalam belajar. Penataan lingkungan belajar yang tepat dan efektif dapat mencegah kebosanan dalam diri siswa. Lanjut yang ketiga, memupuk sikap juara. Langkah ini perlu dilakukan untuk lebih memacu belajar siswa di kelas. Seorang guru hendaknya tidak segan memberikan pujian pada siswa yang telah berhasil dalam belajarnya. Namun, tidak pula mencemooh siswa yang belum mampu menguasai materi. Dengan memupuk sikap juara ini, siswa akan lebih dihargai. Lalu yang keempat, bebaskan gaya belajarnya. Ada berbagai macam gaya belajar yang dipunyai oleh siswa. Gaya belajar tersebut yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Pada pembelajaran quantum learning, guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar pada siswa dan janganlah terpaku pada satu gaya belajar siswa. Dan yang kelima ada membiasakan mencatat. Belajar akan benar-benar dipakai sebagai aktivitas kreasi ketika siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa mengungkapkan kembali apa yang didapatkan, menggunakan dan ungkapan sesuai gaya belajar siswa masing-masing. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan simbol-simbol atau gambar yang mudah dimengerti oleh siswa tersebut. Simbol-simbol tersebut juga dapat berupa tulisan. Lalu yang keenam ada membiasakan membaca. Salah satu aktivitas yang cukup penting adalah membaca. Dampak dari membaca adalah siswa akan menambah pembendaharaan kata, pemahaman, penambahan wawasan, serta daya ingat.
Seorang guru hendaknya membiasakan siswa untuk membaca buku pelajaran serta buku-buku pengetahuan umum lainnya. Yang ketujuh yaitu jadikan anak kreatif. Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba, dan senang bermain. Dengan adanya sikap kreatif yang baik dari siswa akan mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. Lalu yang terakhir ada melatih kekuatan memori otak. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam proses belajar anak. Oleh sebab itu, siswa perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik atau menurut Pusat Kurikulum 2002. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran quantum learning. Jadi, mengenai kelebihan metode pembelajaran quantum learning, yaitu antara lain membiasakan siswa untuk melatih aktivitas kreatifnya, sehingga siswa dapat menciptakan suatu produk kreatif yang dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Baik, kemudian mengenai kekurangan metode pembelajaran quantum learning, antara lain yaitu yang pertama, memerlukan dan menuntut keahlian serta keterampilan guru lebih khusus. Kemudian yang kedua, yaitu memerlukan proses perancangan dan persiapan pembelajaran yang cukup matang dan terencana dengan cara yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu adanya keterbatasan sumber belajar, alat belajar, dan menuntut situasi dan kondisi serta waktu yang lebih banyak. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami, mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila ada salah kata atau hal yang tidak berkenan di kalian, saya mohon maaf. Baik, untuk presentasi kali ini saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.